Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam kitab Al-Jami', yaitu yang membahas tentang masalah adab dan masalah umum yang lainnya yang Ibnu Hajar susun dalam kitabnya Bulughul Maram. Baik, kali ini ada dua hadis yang kita bahas. Nanti kita lihat pelajaran-pelajaran penting di dalamnya, yaitu yang pertama tentang bersin. Kemudian yang kedua kita bahas tentang hukum minum sambil berdiri. Nanti kita akan lihat dalam hadis nomor 1456 dan hadis nomor 1457. Baik, monggo dibaca satu hadis. Hadis 1456 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersih, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hendaklah saudaranya mengucapkan yarhamkallah, semoga Allah merahmati. Jika dia mengucapkan yarhamkallah, ucapkanlah yahdikumullah wa yasbihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan. Baik, hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin. Ini bersin berarti khusus ya, enggak yang lainnya. Menguap masuk nggak di sini? Enggak. Menguap, kalau kita menguap baca apa? Astagfirullah gitu. Kenapa baca astagfirullah? Biar setan nggak masuk. Wong tadi astagfirullah lagi menguap, itu setan masuk nanti. Asalnya harus datangkan dalil. Yang diperintahkan kalau lagi menguap cuma nutup mulut saja. Gampang kan? Ya sudah. Setan masuk enggak? Enggak. Jelas dah. Nah, kalau ini khusus untuk bersin berarti. Jika salah seorang di antara kalian bersin, faliyakul, maka ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillahnya apakah cukup alhamdulillah? Apakah boleh alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal? Ya, jawabannya cukup alhamdulillah saja. Kita amalkan suatu hadis, itu amalkan letterlek atau tekstual, itu lebih utama daripada kita ubah-ubah atau kita tambah dengan sesuatu. Nabi SAW itu pernah menegur Al-Barra bin Azib saat membaca sebuah zikir menjelang tidur. Ada salah satu kalimatnya, wa binabiyyikal ladzi arsalta. Barra bin Azib ketika itu baca wa bi rasulikal ladzi arsalta, dia ubah kalimat wa binabiyyika, dia ubah menjadi wa bi rasulika. Artinya sebenarnya sama dengan nabimu yang engkau utus ya Allah. Kalimat yang Barra itu pakai dengan rasulmu, pakai kalimat rasul, dengan rasul yang kamu utus ya Allah. Nabi tegur, tadi kan saya ngajarkan wabi nabiyika, kenapa diubah jadi wabi rasulika? Nabi katakan lah, jangan, tetap tadi pakai wabi nabiyika alladzi arsalta. Di sini cuma dalam masalah kalimat berubah satu kata saja. Berubah ini bukan ditambah, namun cuma apa? Berubah. Dari A berubah sedikit aja, maknanya sama. Nabi dengan Rasul ya, kita kalau artikan ya maksudnya menuju pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dikritik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kritiknya di tempat. Maka sama dengan ini. Baiknya amalkan apa adanya. Kalau disebut alhamdulillah ya berarti alhamdulillah. Perlu nggak saya tambah alhamdulillahirabbil alamin? Iya, kalimatnya bagus. Namun karena di sini tekstualnya cuma
alhamdulillah, kita cukup pakai alhamdulillah. Contoh lagi misalnya saat tahiyat, setelah baca tahiyat ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, lihat kalimatnya dalam teks dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas tentang bacaan sholawat ketika tahiyat ini, Nabi tidak tambahkan kata lain walaupun niat kita itu baik. Nabi tidak tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita tidak tambah. Karena tadi merubah saja, merubah dari apa tadi? Wabi nabiyika diubah jadi wabi rasulika, ditegur oleh Nabi SAW pada Al-Barra bin Azib. Menunjukkan bahwasanya pakai tekstual itu lebih bagus. Sebut alhamdulillah, ya sudah baca alhamdulillah. Maka ada yang bersin alhamdulillah. Mencukupkan pada yang Nabi SAW ajarkan daripada kita ubah atau kita tambah. Tekstual dipakai, itu lebih utama. Waliyakullahu akhuhu yarhamukallah, dan ucapkanlah padanya yang lagi bersin, yang dengar, saudaranya lagi bersin, ucapkanlah tashmid atau tasmid, yaitu ucapkanlah yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika yang dengar itu ucapkan yarhamukallah, maka yang bersin kembali mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita lihat takhrij hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Bab, jika ada yang bersin lalu ia mengucapkanlah alhamdulillah, apa balasannya? Dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, lalu disebutkanlah hadis di atas. Taib. Jadi itu urutan. Dari alhamdulillah ada yang bersin kemudian dibalas dengan yarhamukallah, lalu dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan ada riwayatnya dari Abdullah bin Dinar, terus dari Abu Shalih, terus dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan perlu dipahami bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita-kita. Riwayatnya berapa banyak? Sekitar 5.000-an. Dia urutan nomor 1. Padahal masa belajarnya dengan Nabi SAW itu sebentar. Namun saking seriusnya belajar, malam hari itu Abu Hurairah murajaah hadis, mengulang-ulang hadis sampai nggak sempat sholat tahajud. Makanya Nabi SAW sarankan kepada Abu Hurairah, lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Witirnya sebelum tidur. Lalu sholat malamnya diganti dengan sholat duha. Lalu Abu Hurairah diwasiatkan lagi puasa 3 hari setiap bulannya. 3 wasiat dari Nabi SAW pada Abu Hurairah, yaitu 1, witir sebelum tidur. 2, apa tadi? Sholat duha, karena malamnya kan nggak sempat bangun tahajud dikarenakan sudah begadang untuk mengulang-ulang hadis. Begadangnya manfaat nggak ini? Manfaat. Kalau kita begadang gimana coba? Mau ganti sholat duha gitu kayak Abu Hurairah? Enggak. Kita begadang cuma nongkrong aja, nonton bal-balan gitu aja, iya kan? Apa perlu Ustaz saya ganti dengan sholat duha? Ngapain? Abu Hurairah itu ada urusan penting itu malam hari. Dan dia hajatnya ini, dia tunaikan ini, keperluannya lebih besar maslahatnya dibandingkan dia sholat tahajud. Sholat tahajud untuk kepentingan Abu Hurairah sendiri. Kalau dia ngulang hadis, nyatat hadis, mengulang hadis, menjaga hadis, itu kepentingannya untuk orang banyak.
Bukan hanya untuk Abu Hurairah saja, untuk umat ini. Maka Abu Hurairah itu pentingkan hajat untuk orang banyak. Dia mau menjaga hadis-hadis Nabi SAW biar umat ini terjaga hadisnya. Kalau Abu Hurairah pentingkan sholat tahajud, ya Abu Hurairah itu seandainya pentingkan sholat tahajud, wah hadisnya dia murojaah sedikit. Maka dia timbang-timbang. Maka kadang kita mungkin ibadah ini kurang, namun ada hajat untuk orang banyak kita penuhi. Jadi 3 wasiat tadi dia untuk menggantikan tadi sholat tahajudnya. Ada witir sebelum tidur, berarti witir itu bisa dilakukan setelah tidur malam, bisa juga dilakukan sebelum tidur malam seperti Abu Hurairah. Kemudian ada tuntunan sholat duha, dan di sini tidak dikatakan sholat duhanya Abu Hurairah sekali-sekali, berarti boleh jadi rutinitas tiap hari, dijaga terus boleh. Karena sebagian ulama itu katakan sholat duha baiknya tidak perlu dijaga tiap hari, karena Nabi SAW tidak menjaganya tiap hari. Hadis ini umum, tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan, bisa memilih pada ayyamul bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 itu ada 1 bulan 3 hari puasa. Namun kalau mau milih, ada puasa Senin Kemis, bisa pilih Senin Kemis, bisa juga digabungkan dengan ayyamul bid. Kalau hari Kemisnya jatuh pada pertengahan bulan 13, 14, 15 bisa digabungkan niatnya, dua-duanya dapat. Namun kalau memilih, Ustadz saya enggak puasa ayyamul bid, saya puasa Senin Kemis. Senin Kemis harinya lebih banyak dari ayyamul bid. Namun kalau mau gabungkan dua-duanya, yuk pahalanya lebih banyak lagi karena harinya nantinya lebih banyak. Itu tentang Abu Hurairah. Urutan nomor 1 Abu Hurairah dalam masalah hadis. Urutan nomor 2 itu Abdullah bin Umar. Urutan nomor 3 Anas bin Malik. Urutan nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha. Urutan nomor 5 Abdullah bin Abbas. 1 saya di siapa? Abu Hurairah. 2 Abdullah bin Umar. 3 Anas bin Malik. 4 Aisyah. 5 Abdullah bin Abbas. Ya, itu urutan nomor 5-nya. Aisyah masuk nomor 4, jadi jajaran wanita. Karena Aisyah itu jadi istri Nabi SAW dan usianya muda. Ketika menikah Aisyah usia berapa tahun? 6 tahun. Digauli usia berapa tahun? 9 tahun sudah balik. Rasulullah SAW meninggal dunia usia Aisyah masih 18 tahun, dan Aisyah meninggal dunia di tahun 58 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal dunia usia Aisyah masih 18 tahun, berarti masih muda sekali ketika jadi istri. Dan itulah disebabkan Rasulullah SAW milih seorang wanita yang masih belia untuk jaga hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang lihat kosakata hadis. Kosakata hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya mengakui pada yang dipuji, yaitu Allah yang memiliki sifat yang sempurna dengan kecintaan dan pengagungan, dan Allah memang berhak untuk dipuji. Allah sendiri berarti al-ma'luh, yang disembah. Allah sendiri berarti al-ma'luh, dari kata ilah. Ilah kalau dibuat jadi maf'ul dalam bahasa Arab jadi ma'luh, yaitu yang disembah. Nah, di sini kalau kita ucapkan alhamdulillah, kita lagi puji Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Di mana yang kita puji ini punya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Itulah yang biasanya kita sebut dalam Asmaul Husna, Bapak Ibu sekalian. Asmaul Husna itu tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Contoh misalnya, kita lagi bahas Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Maka mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya Allah sempurna. Ini ada 10 orang ini teriak panggil kita itu serempak 1 kali. Apa kita bisa tanggapi langsung satu-satu? Kita manusia bisa? Nggak bisa. Si A dia jawab dulu, si B dia jawab dulu, sampai orang ke-10 baru dia jawab. Ngantri itu jawabnya. Namun kalau Allah itu mendengar kita lagi berdoa,
pakai bahasa apapun, serempak satu waktu, misalnya sama-sama sepertiga malam terakhir itu berdoa, bahasanya beda. Ya, bahasanya itu beda. Itu nggak ada waktu pending, itu nggak ada. Nggak ada waktu nunggu. Ya, kalau kita loading dulu kan, mikir dulu. Iya sebentar, saya pikir dulu mau jawab panggilanmu. Allah enggak. Sifatnya sempurna untuk mendengar. Ya, mendengar satu waktu langsung. Maka tidak bisa sifat-sifat Allah itu distandarkan dengan sifat makhluk, nggak bisa. Ya, sifat Allah yang maha mendengar tadi distandarkan dengan sifat makhluk, nggak bisa. Dan sifat-sifat Allah yang lainnya tidak bisa distandarkan dengan sifat-sifat makhluk, secara umum tidak bisa. Sifat apapun. Mendengar itu sifatnya ada dua, bisa jadi mendengar, yaitu Allah mendengar langsung, atau bisa jadi mendengar ini plus mengijabahi. Maka baru kok kita iktidal, baru kok kita itu iktidal, baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Bapak Ibu-ibu, itu bukan hanya artinya ya Allah mendengar panggilan dari orang yang memujinya, bukan terbatas sampai situ saja. Artinya di sini Allah juga ijabahi. Kalau ada orang yang memujinya itu berdoa, Allah ijabahi doa-doanya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, namun ijabah, mengabulkan setiap doa yang ada. Kalau manusia cuma mendengar saja, belum bisa untuk penuhi. Kalau Allah mendengar plus mengabulkan apa yang diminta. Makanya Allah pantas dipuji karena sifat Allah itu sempurna. Kalau mengkaji kayak begini harus duduk kaji tentang Asmaul Husna. Ada para ulama punya buku Fiqhul Asmaul Husna. Itu kaji lengkap itu. Nama Allah yang orang-orang biasanya baca 99, walaupun nama Allah tidak dibatasi, namun para ulama juga rinci sampai 99 nama, terus mereka artikan satu-satu, terjemahannya bagaimana, artinya bagaimana, pengamalannya seperti apa, dalil-dalilnya itu mana. Itu para ulama punya buku-buku seperti itu. Terus yang kedua di bawahnya lagi, makna akhuhu, saudaranya, artinya saudara se-Islam. Berarti yang kita jawab itu saudara se-Islam yang bersin. Kalau yang misalnya ini ada teman kantor Nasrani ngerti kalau bersin itu baca apa? Alhamdulillah. Ya, dia mungkin dengar orang ngaji. Ya. Dia jawab alhamdulillah. Terus kita mau jawab gimana coba? Coba yarhamukallah tadi artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Pernah orang Yahudi mau ngetes Nabi kayak begitu. Nabi SAW itu ya lihat dia itu lagi bersin. Orang Yahudi tahu doanya coba. Baca apa? Alhamdulillah. Kenapa dia baca alhamdulillah? Supaya Nabi balas dengan apa? Yarhamukallah. Maka dia tunggu ini momennya nanti Nabi itu jawab. Dia bersin, hacim terus alhamdulillah. Orang Yahudi yang bersin. Terus Nabi SAW bukan jawab dengan yarhamukallah, langsung yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga engkau dapat hidayah. Karena kalau sampai rahmat, enak dia. Iya kan? Enak. Nabi SAW nggak mau ketipu dengan dia. Nabi lanjutkan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi malah jawabnya itu dengan umum. Semoga engkau dapat hidayah. Kamu nggak bisa nipu saya, mau saya itu jawab yarhamukallah. Ya. Dan pelajaran penting di sini coba lihat, wong Yahudi paham bersin itu baca apa. Kita tiang muslim dari kecil muslim, mungkin ada yang bersin itu nggak tahu kalau baca alhamdulillah. Wong Yahudi coba paham nggak tadi? Paham nggak baca apa tadi? Alhamdulillah, masya Allah. Yahudi berarti lebih daripada kita itu, coba lihat. Yang dari kecil aja nggak tahu nih, oh, baca apa? Alhamdulillah, baru tahu saya saat ini. Yahudi sudah tahu coba. Namun Nabi SAW nggak mau ketipu dengan dia, langsung lanjut apa tadi? Ya dikumullah wa yuslih balakum. Jadi gitu kalau ada yang ucapkan, nah tadi karena dia bukan jawabannya seperti itu untuk dia, nggak pas. Namun jawaban hidayah itu lebih pas untuk dirinya. Terus di bawahnya lagi, yarhamukallah,
Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu, yaitu doa dalam bentuk rahmat. Yaitu kita berdoa supaya dia itu dapat rahmat. Terus di bawahnya lagi Yahdikumullah. Yahdikumullah artinya semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Juga semoga Allah menguatkan, menunjukkan pada jalan yang lurus serta memberi pertolongan. terus artinya semoga Allah memperbaiki keadaan dan urusan. Taib, itu makna-makna dari alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Kalau yahdikumullah itu bukan hanya semoga Allah beri petunjuk, Allah kuatkan iman, Allah tunjukkan pada jalan yang lurus, Allah beri pertolongan untuk ibadah gitu. Lebih umum lagi daripada yang tadi. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. Pertama, orang yang bersih diperintahkan mengucapkan alhamdulillah karena bersin sebenarnya adalah nikmat dari Allah, karena ada sesuatu yang tertahan akhirnya bisa keluar. Alasan lainnya, bersin adalah nikmat dikarenakan anggota badan tetap seperti keadaannya. Selain itu, dibuktikan pula setelah bersin keadaan seseorang jadi lebih semangat. Nah, lihat, kenapa kok kita bersin malah ucapkan alhamdulillah? Mungkin ada yang bilang, oh, saya bersin kok malah alhamdulillah, kenapa nggak astagfirullah saja? Ada hikmahnya. Pertama, bersin itu nikmat. Karena kita kalau tahan-tahan itu masalah. Ini ada sesuatu yang tertahan di situ, kemudian akhirnya keluar. Ya, bersin kan keadaannya kayak gitu. Kita mau keluarkan kok belum keluar juga. Ternyata keluar. Ya, ada angin atau udara yang keluar gitu deh saat kita bersin. Wah, itu nikmat. Maka pas kalau kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ketika kita bersin tadi, anggota badan kita tetap seperti keadaannya. Gak jadi miring, gak ini, ya tetap biasa. Yang ketiga, jadi semangat dibandingkan dengan orang menguap. Kalau menguap, itu tanda apa coba kalau lagi menguap? Ngantuk plus males. Iya kan? Lagi keadaannya seperti itu. Namun kalau orang itu bersin, setelah itu dia semangat. Nanti akan kita lihat hadisnya di bawah. Terus yang kedua. Alasan lainnya kenapa bersin diperintahkan mengucapkan alhamdulillah, karena bersin disukai oleh Allah. Hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mentasbihnya, mengucapkan yarhamkallah. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari setan. Karenanya hendaklah menahan menguap semampunya. Jika dia sampai mengucapkan maka setan akan menertawainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jika dia ucapkan apa kalau menguap? Itu keluar, ada sesuatu yang keluar kan, malah terbuka, malah setan tertawa. Oh, itu dia, saya sudah masuk dalam tubuhnya. Itu jadinya. Maka ditahan. Kalau bisa ditahan, kalau menguap itu dia tahan sendiri, ya. Bagian mulutnya dia tahan sendiri. Artinya dia berusaha untuk nggak terbuka mulutnya, atau ya dia tutup mulutnya berarti. Dia tutup mulutnya. Maka itu yang dilakukan ketika menguap. Karena beda antara bersin dan menguap tadi. Coba lihat bacaannya. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah kan. Kalau ada yang ucapkan alhamdulillah, kita jawab apa? Ya rahmukallah. Sedangkan kalau menguap, Nabi tidak tunjukkan di sini baca astagfirullah. Padahal lagi rangkaian sedang membahas bacaan. Ya kan? Lagi rangkaian sedang membahas bacaan, namun Nabi SAW tidak sebut, menunjukkan tidak perlu. Apa yang dilakukan tadi kalau menguap?
Tutup mulut saja sudah selesai. Bacaannya apa? Tutup mulut. Ya, diam gitu aja sudah. Ingkem aja sudah. Tahan itu. Nah itu nggak ada apa-apa di sini. Ya, kita nggak buat-buat karena manut pada dalil. Terus yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah untuk orang yang bersin adalah sunnah, mustahab, dianjurkan. Ada kata sepakat ulama dalam pernyataan dianjurkannya hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Azkar. Nah, beliau katakan dalam kitabnya Al-Azkar, mengucapkan alhamdulillah hukumnya sunnah bukan wajib. Namun nanti ada anjuran, kalau kita lihat teman kita sebelah itu bersin, dia nggak ucapkan alhamdulillah, bisa kita ajarkan. Alhamdulillah. Boleh dalam rangka mengajarkan. Kita maksudnya bukan saya yang ucapkan, namun mengajarkan dia. Alhamdulillah. Untuk mengajarkan orang yang bersin itu tahu adabnya saat bersin, pujilah Allah, bacalah alhamdulillah. Terus yang berikutnya. Keempat, bagi yang mendengar yang bersin mengucapkan alhamdulillah, hendaklah ia mengucapkan yarhamukallah. Perintah mengucapkan yarhamukallah ini ada yang menyatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, dan ada lagi ulama yang menyatakan sunnah atau dianjurkan. Taib. Jawab yarhamukallah kalau lagi dengar temannya kanan kiri itu, tengah kanan atau kirinya itu bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah. Jawabnya yarhamukallah itu wajib atau sunnah, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan wajib ain. Wajib ain berarti semua yang dengar serempak itu baca yarhamukallah. Ada yang katakan wajib kifayah, berarti sebagian saja. Yang penting dengar. Ya, ini didengar dulu. Kalau nggak dengar ya nggak usah. Kemudian ada yang katakan ini sunnah, berarti kalau tidak ucapkan nggak masalah. Nggak jawab yarhamukallah nggak masalah. Namun baiknya ya tahu ini adab, maka kita dengar ada yang ucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka jawablah yarhamukallah. Terus yang kelima, hendaklah orang yang bersin mengucapkan doa hidayah dan perbaikan keadaan setelah adanya doa rahmat sebelumnya. Lihat, hendaklah orang yang bersin mengucapkan doa hidayah, yaitu yahdikumullah, dan perbaikan keadaan, wa yuslihu balakum, setelah adanya doa rahmat yarhamukallah. Berarti urutan. Jadi alhamdulillah dulu. Berarti kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, kita tidak balas yarhamukallah. Namun kalau dia ucapkan, kita balas yarhamukallah. Kemudian dia ucapkan yarhamukallah, kita yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Terus dari yang keenam. Jika ada yang tidak mengucapkan alhamdulillah saat bersin, maka tidak balas doa yarhamukallah. Baik. Kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, kita tidak jawab yarhamukallah. Hadisnya berikut ini. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bersin lantas memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan mengucapkan yarhamukallah. Jika ia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Nah, lihat. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau tidak, berarti tidak kita jawab dengan yarhamukallah. Jadi cuma sekadar tahu orang lain itu bersin, tidak langsung kita jawab yarhamukallah. Tunggu dulu. Dia ucapkan apa? Kalau dia ucapkan alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Nah, sekarang yang ketujuh. Doa dari yang mendengar bersin adalah dengan yarhamukallah, dengan mendoakan kamu pada satu orang, sedangkan yang bersin mengucapkan doa balasan lagi dalam bentuk jamak pada kalimat yahdikumullah
Apa sebabnya demikian? Jawabnya, doa rahmat itu pada yang bersih, sedangkan doa hidayah adalah untuk seluruh kaum mukminin. Makanya diucapkan dalam bentuk jamak. Taib. Lihat kalimatnya ini berbeda. Kalau istilah bahasa Arab itu berbeda, domir, kata ganti. Alhamdulillah dibalas apa? Yarhamukallah. Itu pakai yarhamukallah, bukan yarhamukumullah, namun yarhamukallah. Maka yang dengar itu langsung doakan yang bersin. Dia doakan dengan ka, yarhamukallah, satu orang berarti. Doa ini kembali pada satu orang. Terus yang bersin lagi ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bukan kalimatnya yahdikallah wa yuslihu balaka, bukan, namun yahdikumullah. Jadi kum itu artinya kalian, jadi banyak. Berarti dari orang yang bersin ini balas ke banyak orang. Artinya apa? Untuk bersin doanya yarhamukallah, kita lagi doakan yang sakit atau yang bersin tadi. Sedangkan untuk doa hidayah, diperbaiki urusan, itu untuk banyak orang. Jadi bukan hanya nanti kembali yang mendengar saja, yang lainnya semuanya yang mungkin ada di majelis itu semuanya kena doa hidayah dan perbaikan keadaan. Gitu. Dan di sini ada satu hadis, ini saya tidak tercantumkan. Ini kalau ada orang yang bersin, ini adab yang lainnya ya. Yang bersin itu lebih daripada 3 kali. Apakah perlu dijawab dengan alhamdulillah? Kita lihat hadisnya. Yusyammatul muslimu idza atasa salasa marratin fa idza zada fa huwa zukam. Kita jawab dengan yarhamukallah itu kalau dia bersin sampai 3 kali. Hacim, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Hacim lagi, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Hacim lagi 3 kali, masih jawab yarhamukallah. Namun kata Nabi SAW, jika lebih daripada 3, bersin lagi yang keempat kalinya, maka perlu ketahui itu dia lagi flu. Maka nggak perlu lagi dijawab apa? Yarhamukallah. Kita langsung jawab, ya, kamu lagi flu ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan penyakitmu cepat sembuh. Berarti batasannya berapa tadi? 3 kali. Kalau sudah 4 berarti dia lagi flu. Jelas kan? Yuk jelas. Masa kok ulang lagi, hacim lagi, ulang lagi, hacim lagi, 5 kali, 10 kali berulang-ulang terus. Kita dengar juga capek. Aduh yarhamukallah lagi, yarhamukallah terus. Langsung aja pada yang keempat stop. Kamu ini lagi sakit. Ganti kalimatnya doa. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan dari flumu tadi berguguran dosa-dosamu. Sebagaimana kita doakan yang lagi sakit seperti itu. Nah sekarang kita lihat hadis yang terakhir, hadis 1457 tentang minum sambil berdiri, boleh ataukah tidak? Dibaca. Hadis 1457. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, itu diganti sambil berdiri. Ya, terus kita lihat takhrij hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis ini jelas menunjukkan larangan. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam bab dilarang atau makruh minum sambil berdiri. Dari jalur Umar bin Hamzah dikabarkan dari Abu Ghadfan Al-Mali. Ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini. Baik. Ini dari Abu Hurairah berarti.
Itu dikatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Terus kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. Imam Nawawi membawakan judul bab tentang masalah ini dalam Riyadhus Shalihin. Bolehnya minum sambil berdiri dan penjelasan bahwa yang lebih sempurna dan lebih utama adalah minum sambil duduk. Baik, kita lihat. Judul bab tadi dalam Sahih Muslim dikatakan makruh minum sambil berdiri. Ingat kalimatnya itu makruh, bukan tahrim, bukan haram. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga katakan bolehnya minum sambil berdiri, dan beliau katakan ada penjelasan bahwa yang lebih sempurna dan lebih utama adalah minum sambil duduk. Nah, setelah Imam Nawawi bawakan judul bab ini, nah kita lihat beliau sebutkan dalil-dalil di bawahnya. Ya, dibaca. Dalil-dalil yang membolehkan minum sambil berdiri adalah sebagai berikut. Disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, aku memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam, lalu beliau minum sambil berdiri. Taib. Air Zam-Zam. Nabi SAW minumnya bagaimana? Sambil berdiri. Sakaitu Rasulullah SAW, saya tuangkan air pada Nabi SAW, yaitu air Zam-Zam. Ketika itu kemudian beliau minum sambil berdiri. Kalau lihat dari tekstual, ya berarti Nabi SAW ya berdiri sambil berdiri. Kita tidak tahu alasannya di sini apa. Seandainya dilarang minum sambil berdiri, maka berarti Nabi lakukan sesuatu yang haram, dan ini mustahil bagi Nabi. Ini mustahil bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kompromikan. Ya, itu tadi larangan memang sebelumnya. Namun ini Nabi itu tunjukkan dalam perbuatan. Maka komprominya dijadikan dua-duanya bisa diterima. Maka kita katakan yang dimaksud adalah makruh. Nanti Imam Nawawi sebutkan itu makruh tanzih. Namun perlu catatan penting di sini, minum air Zam-Zam bukanlah jadi aturan kalau minum air Zam-Zam harus berdiri. Ya, bukanlah jadi aturan atau afdolnya kalau saya minum air Zam-Zam saya harus berdiri. Ini enggak dianjurkan seperti itu, cuma menunjukkan perbuatan. Fi'lun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menunjukkan kalau adab minum air Zam-Zam itu harus berdiri. Kalau bisa duduk lebih afdol. Nah, dan diantara adabnya minum air Zam-Zam, kita seperti minum air biasa, namun ada keistimewaan dari air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung niatan orang yang minum, maunya doa apa. Jadi minum seperti biasa, baca bismillah aja. Bismillah. Kan adab kalau minum itu 3 kali. Ya, 3 kali minum dulu. Minum lepas, minum lepas, minum lepas. Sambil minum tadi, sebelum minum tadi baca bismillah, lepasnya alhamdulillah. Bismillah, terus lepas alhamdulillah. Ulang lagi kedua kali, bismillah, minum, lepas alhamdulillah. Terus bismillah, minum, kemudian lepas lagi alhamdulillah. Sudah 3. Baru kemudian berdoa sesuai hajat yang diinginkan. Doa apapun. Minum air Zam-Zam pingin sehat, penyakitnya sembuh, berdoa setelah itu. Pingin dapat jodoh, berdoa juga setelah itu. Pingin utangnya lunas, nah berdoa juga setelah itu. Yang penting itu air Zam-Zam asli. Ya. Ustadz, sandarnya berapa yang saya minum? Bebas. Minum cuma beberapa ini aja, berapa mili aja juga bisa. Gak sampai minum 1 gelas. Kadang itu orang minta itu, kasih saya banyak dong, saya mau minum. Pak, jenengan minum biasa, minum sedikit dan banyak pun itu sama saja itu. Cuma mungkin bisa ulang-ulang. Namun kadang orang itu langsung minum gitu. Padahal dia bisa pakai berkali-kali itu. Zam-Zam punya khasiat, maka dijaga. Jangan cepat dihabiskan dulu. Nah, ini saya pakai lagi, minum lagi besoknya. Kecuali kalau jenengan ada di Mekah Madinah, di sana bebas.
Sudah tahu di Indonesia cari air zam-zam sulit, kemudian mau minta banyak pun habiskan satu waktu juga. Nanti besoknya mau apa lagi doanya bisa lagi seperti itu, bisa. Itu khasiatnya air zam-zam. Namun bukan jadi syarat minumnya harus berdiri. Minum duduk lebih afdal. Terus yang kedua di bawahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dahulu pernah makan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri. Nah, lihat, makan sambil jalan coba. Ini di masa mana? Di masa Rasulullah SAW masih ada. Seandainya itu jadi haram, ada wahyu turun, wahai Rasulullah, itu tegur itu para sahabatmu itu kok makan sambil jalan, kok minumnya itu sambil berdiri. Diamnya Rasul SAW menunjukkan perbuatan tadi itu tidak sampai tahrim, tidak sampai haram. Kalimatnya tadi, kunna na'kul ala ahdi Rasulullah SAW wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Kami di masa Rasulullah SAW itu berjalan, itu tadi makan sambil berjalan, dan kami minum itu dalam keadaan berdiri. Terus dari Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Begitu pula pernah dalam keadaan duduk. Ya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang tepat dalam masalah ini larangan minum sambil berdiri dibawa ke makna makruh tanzih, bukan haram. Adapun hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri itu menunjukkan bolehnya, sehingga tidak ada kerancuan dan pertentangan sama sekali antara dalil-dalil yang ada. Baik, itu kompromi dari Imam Nawawi. Ada dalil yang haram, beliau ya bawa itu ke makna makruh. Ada dalil Nabi SAW itu minum sambil berdiri menunjukkan itu bolehnya. Maka kesimpulannya beliau katakan wassawabu fiha anna nahyi fiha mahmulun ala karahati tanzih. Yang tepat, larangan tadi dibawa pada makna makruh tanzih. Makruh tanzih ini bukan makruh tahrim, artinya tidak sampai derajat haram, namun baiknya dihindari lebih bagus. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fabayanu lil jawazi. Sedangkan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sambil berdiri menunjukkan bolehnya, kata Imam Nawawi. Fala iskala wala ta'arud. Maka dari kesimpulan ini tidak ada lagi kerancuan dan tidak lagi ada pertentangan. Sudah jelas hukumnya seperti kompromi dua dalil yang ada tadi. Dalil yang haram kita katakan makruh, Nabi SAW minum sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Seperti dijelaskan dalam bahasan ini jadi pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan ini dipilih oleh Imam Nawawi. Ya, dalam Riyadhus Shalihin beliau sebutkan juga dalam Syarah Sahih Muslim tadi, dan juga ulama-ulama lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Pengumuman dulu, itu ada laporan panitia rehab Masjid Agung Al-Ikhlas. Itu sudah diberikan progresnya. Nanti jamaah yang ingin membantu bisa infak, ada keterangannya di lembaran yang sebelah kiri. Ini sudah dibuka sejak 25 November sampai terpenuhi kuota. Kekurangan untuk marmer 152 lembar. Bisa juga ditransfer ke rekening yang disebutkan di kertas, dan konfirmasinya bisa ke Pak Dr. Asrofi dan Pak Wahyu. Ada di situ keterangannya. Banyak-banyak sodako. Taib, ada yang nanya langsung. Ji, tunggu. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar. Pak Taufik dulu, ya. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lafal yahdikumullah wa yuslihu balakum ini, apakah
khusus hanya untuk urusan bersin saja, apakah boleh untuk konteks yang lain? Kalau secara makna konteksnya umum juga bisa. Misalnya tadi kita pakai guru mungkin anak-anak yang terlambat sering. Iya, bisa juga didoakan kayak gitu, Pak. Kita doakan seperti itu. Iya. Nanti jenengan tambahkan keterangan doanya gini artinya. Nanti dikira jenengan jawab itu, wah saya nggak full kok Pak. Tetap bisa. Maknanya umum, betul, masih bisa. Yahdikumullah, bisa. Kemudian yang kedua, Ustaz, di dalam pembukaan majlis kadang-kadang doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian kalau dibaca bersama-sama, apakah juga terus berubah menjadi Allahumma anfa'na bima 'allamtana seperti itu? Misalnya Pak Taufik langsung tuntun anak-anak gitu biar baca bareng-bareng. Ganti saja lafadznya jadi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Itu bunyinya di hadisnya kan kami tidak tahu. Nah itu bagaimana kalau maksudnya di hadisnya itu apakah? Di hadisnya itu pakai yang tadi yang pertama itu. Iya. Nah kalau misalnya berubah itu bagaimana? Boleh. Sama seperti kalau dalam sholat jenazah kan diubah dari Allahumma gfir lahu, kalau jenazahnya perempuan jadi Allahumma gfir laha. Boleh. Kalau misalnya orang yang nggak tahu bahasa Arabnya, Pokoknya ubah ni jadi na. Gitu aja. Ni jadi na. Contoh misalnya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Situ kan baru Allahumma inni. Ya kan? Itu baru untuk saya. Kalau saya baca di awal majelis berarti hanya untuk saya saja. Nanti jamaah itu aminkan cuma untuk saya. Maka ubah. Ini jadi inna. Allahumma inna. As'aluka digantikan jadi nas'aluka. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Agak sulit memang sih tapi ya. Ya mudah-mudahan dimaafkan itu. Ini ya. Kalau bisa diubah, karena nanti kalau tidak diubah nanti gini pemahamannya. Ini kok Pak Taufik kok ngomong ini doa kok untuk dirinya sendiri terus saya aminkan. Untuk saya mana? Gitu aja. Kecuali kalau jenengan ajarin. Kalau tadi itu serempak ya, ayo kita baca doa mau ngawali majelis Allahumma anfa'ani bima 'allamtani gitu kan. Nah ini mau tuntun berarti semuanya dapat karena baca masing-masing itu. Cuma masalah arti saja, nanti yang lainnya nggak masuk, itu aja. Membaca bersama-sama ikut semuanya. Nah itu lebih aman kalau untuk mengajarkan tadi, boleh. Iya, kita atau jenengan tuntun. Kalau saya itu biasanya ayo saya tuntun ya. Pokoknya ini jadi doa dihafal gitu, diulang-ulang terus di awal-awal. Boleh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini Wahyu. Oh, sebentar belakang dulu. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang bersin, Pak. Ya. Ada kala saya mendengar orang bersin itu ada dikeraskan, ada yang cuma agak diperpelan suaranya. Nah ini adabnya itu ya bagaimana kalau misalnya saya bersin itu kelihatannya kalau lebih keras itu lebih marah, Pak. Itu dalam tuntunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang aneh-aneh bukan kayak gitu Pak. Jadi dia bersin keluar kata-kata lagi cinta gitu misalnya. Wah ada kayak gitu buat-buat. Ada juga kalimat-kalimat yang lain gitu. Itu suaranya keras, hacing gitu buatnya keras. Baiknya ditahan suara tadi. Ya. Ini tadi tidak dijelaskan tapi ini baru adab untuk ucapannya kan. Namun kalau adab untuk bersinnya, suaranya itu ditahan, nggak seru-seru untuk keluar itu suara tadi. Jadi kalau kita berkata cukup dalam ini atau ya kita tekan sedikit, biar nanti yang cukup yang kanan kiri dengar saja. Namun tidak sampai seru banget, ya
Enggak. Ini bukan masalah ini mana yang lebih afdol atau bukan, nggak ada afdol-afdolan di sini. Ya. Pokoknya biasa. Nanti yang penting kanan kiri dengar, oh sudah dia jawab yarhamukallah. Itu saja. Cukup. Ya, terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada hadis secara terperinci Ustaz untuk adab-adab ketika kita bersin bersama, misalnya kita sedang berbicara atau berdialog dengan seseorang dan pada saat itu kita bersin? Itu yang pertama. Boleh juga adab-adab secara terperinci ketika kita bersin ketika sholat berjamaah. Kalau kita langsung bersin akan mengganggu jamaah sebelah kanan atau kiri kita. Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk bersin saat sholat berjamaah, tadi dia berusaha tahan suara nggak seru-seru Pak, apalagi lagi sholat. Namun yang bersin saat dia sholat berjamaah, dia sendiri boleh ucapkan alhamdulillah, dia saja, namun lirih saja. Yang nggak perlu keras-keras lagi, ya cuma lirih. Aturannya kanan kiri nggak boleh jawab yarhamukallah. Kalau jawab berarti jadi batal yang jawab, karena jadi ngobrol. Jadi dialog kalau begitu ya, jadi dua arah, cuma boleh satu arah saja, berarti cuma ucapkan alhamdulillah. Karena Muawiyah pernah salah dalam sholat, dia lihat temannya itu bersin lalu ucapkan alhamdulillah, dia jawab lagi yarhamukallah. Maka seketika itu ini sholat berjamaah, jamaah kanan kiri kan nggak boleh ngomong dalam sholat, mereka langsung tolehkan pandangan ke Muawiyah. Muawiyah kemudian jawab lagi ya, yang artinya ada apa ini? Kenapa kalian ini lihat saya? Ngomong lagi dalam sholat. Wah. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya itu langsung nepuk pahanya, tepuk paha. Tanda bahwasanya, Muawiyah kamu diam. Baru dia sadar, oh iya, saya disuruh diam berarti. Maka setelah sholat, ditegur Muawiyah. Muawiyah ketika itu jawab, Masya Allah, Rasulullah SAW itu tegur saya, beliau tidak menghardik saya, tidak memukul saya, tidak memarahi saya, beliau cuma katakan bahwasanya dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Berarti dalam sholat masih boleh ucapkan alhamdulillah, namun tidak boleh dijawab, jadi cukup lirih saja. Terus yang kedua, adabnya itu suaranya nggak boleh keluar seru kalau lagi bersin ya. Terus yang pertama tadi kalau berjamaah tadi gimana? Nah, ada sesuatu yang keluar, maka ditahan. Jadi mulutnya ditahan. Kalau ini mungkin dalam keadaan flu berat, ya boleh dia gerak sedikit untuk tahan mulutnya. Atau mungkin ini ada yang istilahnya apa yang netesnya, ambil sapu tangan pun masih bisa keadaan darurat kayak begini. Daripada turun coba dia jadi nggak konsen. Itu gerak yang masih boleh karena butuh. Jadi diambil sapu tangan terus dia tutup begini, terus dia turunkan lagi. Atau ada tisu misalnya di ininya boleh. Ini gerak yang masih perlu, gerak yang masih butuh, gerak yang masih butuh tidak membatalkan sholat. Cukup? Tadi sudah ya? Bapak sudah. Baik, saya jawab lewat kertas. Di halaman terakhir kolom disebutkan Rasulullah SAW pernah makan sambil jalan dan minum sambil berdiri. Apakah pernah makan sambil berdiri tidak tercakup di dalam riwayat tersebut? Tadi kalimatnya apa? Soalnya kalau yang paling sulit itu minum sambil berdiri. Kalau makan, orang makan permen kan bisa sambil berdiri kan? Dia masih lebih mudah. Makan tuh keadaannya beda dengan minum. Kalau minum itu airnya gerak-gerak. Maka di sini kebanyakan dibahasnya itu minumnya sambil berdirinya. Kalau makan orang masih ngunyah, itu masih bisa itu di mulut dalam keadaan berdiri. Maka tidak terlalu disinggung banyak dalam hadis-hadis tadi. Namun intinya paling afdal pokoknya sambil duduk. Bagaimana ciri-ciri orang yang harus diruqyah? Ciri-cirinya kalau orang itu sudah tidak senang dengar Al-Quran sampai dengar azan. Dengar apa? Al-Quran. Kok ada yang baca Al-Quran kanan kirinya kok dia malah semua panas. Dia bilangnya stop, saya nggak kuat lagi dengar. Ada sesuatu masalah. Harusnya kita itu ketika dengar Al-Quran itu hati itu jadi tenang,
tumaknina, jadi senang dengarnya. Kok ini malah panas? Berarti ada suatu masalah di situ. Azan juga dia dengar, kok azan kok malah dia kabur dari masjid. Nggak kuat dia itu, mau menjauh gitu. Sifat setan itu kalau dengar azan menjauh dari masjid. Sambil setan itu, kalau setan lagi sifatnya sambil kentut-kentut, dan kentutnya itu ingin ngalahin suara azan di masjid sambil menjauh. Nah, berarti sifat setan seperti itu. Maka berarti ada suatu masalah, kok dengar azan kamu kok kayak gitu juga, kok jadi sumuk panas gitu. Nah, itu saran saya butuh untuk diruqyah. Ada sesuatu di situ. Mungkin dulu pernah ikut ilmu kebal, ilmu hitam, ya kayak gitu. Itu punya peluang untuk lebih kena jin yang masuk daripada yang nggak pernah ikut kayak begitu. Apakah benar jika seseorang meminta diruqyah menghilangkan kesempatan untuk tidak dihisab di akhirat? Memang para ulama bahas seperti itu. Karena dalam hadis dikatakan 70.000 orang yang tidak dihisab, artinya masuk surga secara langsung tanpa hisab, tanpa siksa. Itu sifatnya diantaranya adalah mereka itu tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan besi panas, tidak beranggapan sial, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka itu bertawakal penuh. Maka menunjukkan bahwa 4 ini jadi sebab kita masuk surga tanpa hisab. Namun sebagian ulama itu jelaskan kuncinya itu pada kalimat yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal penuh pada Allah. Maka seandainya ada yang minta diruqyah, karena dia nggak bisa meruqyah dirinya sendiri, dia harus minta ini, tolong ada yang bisa menyembuhkan saya dulu pernah ikut ilmu kebal, terus ini sudah banyak jin-jin yang masuk di dalam ini. Ada yang dia mau zikir, tangannya tiba-tiba gerak ngangkat sendiri gitu. Kok ada yang dia dibaca zikir, kepalanya geleng-geleng aja gini, muter-muter gini terus. Sebenarnya dia lakukan zikir, yang masalah dulu terlalu banyak kepalanya goyang-goyang ketika zikir. Ya. Itu ada suatu masalah, pernah ada yang kayak gitu itu. Dia ikut ilmu-ilmu yang kayak gitu, akhirnya jadi bermasalah itu di badannya. Maka saran saya, dia tetap minta diruqyah. Yang penting kuncinya apa? Tawakal penuh kepada Allah. Kuncinya di situ. Tanda kalau tawakalnya kurang itu bagaimana? Ketika minta diruqyah, dia tergantung pada orang yang menyembuhkan ini. Yang lain itu dia nggak puas. Harusnya pasrahkan pada Allah. Saya lakukan ini jadi sebab saja. Intinya itu Allah nanti yang menyembuhkan, bukan karena sebab ada kiai atau ustadznya, ini bukan itu, namun adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ruqyah yang syar'i? Bacaan-bacaannya tertentu, bacaannya jelas, bisa dari Al-Qur'an, bisa dari hadis. Yang masalahnya itu kalau ruqyahnya itu tidak syar'i, ada bacaan-bacaan yang kita itu nggak paham, ada ritual-ritual yang mesti dilakukan, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi yang aneh-aneh, suruh motong ini, suruh motong itu gitu. Kalau sudah ada permintaan aneh-aneh, mendingan undur diri, tidak ikut ruqyah semacam itu. Bagaimana cara mensucikan pipis bayi yang sering pipis di sembarang tempat, contohnya di kasur, baju, atau lantai? Yo, namanya bayi. Dibedakan. Satu, kalau bayinya itu laki-laki masih bergantung pada ASI, belum mengkonsumsi makanan. Kalau dapat kasus kayak gini, terutama tempat yang digunakan untuk sholat, misalnya dia kencing di sajadah, mau ganti yang lain nggak bisa gitu misalnya. Kalau masih bisa ganti, mendingan diganti aja. Dia harus di situ sholatnya. Maka solusinya ambil air, percikkan air ke tempat yang kena air kencing bayi tadi. Namun ingat, bayinya laki-laki, hanya apa tadi, mengkonsumsi ASI. Kalau bayinya perempuan tidak diperlakukan seperti ini. Kenapa kok yang lanang ini yang diurus? Laki-laki itu biasanya tadi ini pipisnya itu di mana-mana, nggak bisa ajak satu tempat. Diam situ saja nggak bisa dia. Pindah lagi. Makanya laki-laki itu memang sulit diatur. Ya, kalau dia sudah punya anak itu laki-laki 3 itu, aduh Bu, kuat sekali Bu ya hadapi laki-laki. Betul nggak Bapak? Nah, karena laki-laki lebih sulit. Makanya syariat beri keringanan. Namun kalau sudah mengkonsumsi makanan,
berarti diperlakukan kencingnya tadi seperti najis yang lainnya. Yuk berarti kasurnya harus dikeringkan supaya najisnya itu hilang. Bajunya yuk harus dicuci, lantainya juga harus dipel sampai najisnya itu hilang. Kalau sudah hilang bau, rasa, warnanya, boleh digunakan untuk sholat kalau di tempat sholat. Bagaimana hukum berobat dengan mendatangi orang yang mempunyai benda keris atau batu yang konon dapat menyembuhkan dari sengatan hewan berbisa? Baiknya tidak mendatanginya. Sama seperti saya cerita tadi, itu ilmu-ilmu yang bermasalah. Akhlak itu ada 3, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada diri sendiri. Yang meliputi harus memperhatikan hak-hak diri. Benarkah pernyataan ini Ustadz? Benar. Artinya di sini akhlak itu berarti peduli kepada apa yang jadi kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama, kewajiban pada diri sendiri, memperhatikan badannya untuk istirahat misalnya. Ustaz, di tempat saya kalau ada orang sudah tua biasanya dibuatkan lubang untuk mengkubur jenazah. Akan tetapi dinding dari lubang tersebut biasanya memakai batu atau batako dan semen sehingga permanen dan lubang tidak tertutup lagi. Apakah hal tersebut masuk larangan mengkapur atau menyemen makam? Sebentar. Lubang untuk mengkubur jenazah, kan tapi dinding dari lubang, oh itu biasanya tujuannya itu biar tanahnya nggak longsor ya kan? Ini beda ya, yang dimaksud yang menyemen, memberi keramik ya, memberi apa-apa itu kalau di atas kuburnya. Kalau memang tujuannya seperti ini tadi, wallahu a'lam, tidak masalah. Ustadz, gimana sikap kita jika disuruh rewang di acara selamatan kematian? Nanti mikir-mikir, jenengan itu jadi apa di situ? Kalau jenengan itu jadi nggak ada punya peran apa-apa, ya sudah jadi pemain belakang. Pemain belakang itu apa? Bukan pemain belakang, apa istilahnya itu? Kalau dalam dunia sepak bola itu yang biasa pungut-pungut bola gitu loh. Ya, itu nggak ikut-ikut main di dalam, jenengan di belakang. Ya, rewang di pawon berarti kan? Nah itu ngurus-ngurus itu aja, aman itu. Itu paling aman kalau jenengan nggak mau macam-macam itu loh. Namun setiap orang nanti lihat keadaannya masing-masing. Jenengan posisinya mana? Mau merubah sulit, maka nanti tinggal mikir gimana saya dakwahi masyarakat supaya mau sadar atau ini, atau jenengan misalnya jadi rois, jadi kaum, mau merubah itu bagaimana? Punya kiat-kiat sendiri misalnya. Sudahlah saya ganti ini, ya saya suruh mereka itu baca surat itu, namun saya nanti kaji tafsirnya. Ubah pelan-pelan. Karena sebagian rois itu saya acungi jempol karena dia mau merubah seperti itu. Ini kebiasaan ini dia ganti itu. Jamaah sudah pada hafal semua surat ini, saya kaji tafsirnya. Itu luar biasa niatannya. Mudah-mudahan dengan itu ya masyarakat pelan-pelan itu bisa berubah. Di kampung saya biasanya setelah ada orang yang meninggal ada kegiatan tadi selamatan. Hukumnya gimana? Sudah tahu dari saya sendiri. Saya sering mengamati ketika selesai melaksanakan sholat. Nah ini sholat berjamaah, kemudian makmum pindah tempat untuk sholat rawatib. Mereka selalu pindah tempat dan ini umum dilakukan di mana-mana. Seakan-akan pindah tempat saat itu jadi wajib. Bukan jadi wajib, memang pindah tempatnya sunnah. Tujuannya apa pindah tempat? Satu, membedakan ini wajib, ibadah wajib, ini ibadah sunnah. Manfaat kedua, untuk memperbanyak tempat kita sholat. Kita sholat di tempat A itu punya pahala sendiri, pindah tempat itu punya pahala sendiri, dan ini jadi saksi. Berarti makin banyak tempat untuk sholat, berarti makin banyak tempat yang jadi saksi. Karena apa? Nanti di akhirat itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Surat Al-Zalzalah. Pada hari ini yaitu hari kiamat, bumi itu akan bicara tentang kelakuan orang yang berada di muka bumi. Maka berarti kalau tempatnya dia beramal itu banyak, berarti banyak bagian bumi yang jadi saksi. Oleh karena itu ada anjuran sholat sunnah selain di masjid, pindah ke rumah. Ada anjuran lagi zikir, bukan hanya di satu tempat, di mana-mana kita itu bisa zikir. Makin banyak tempat yang jadi saksi.
Adapun hadisnya ini dari hadis Muawiyah. Muawiyah itu bar sholat Jumat, lihat ada sahabat yang sholat sunnah itu di tempatnya, nggak pindah tempat. Muawiyah tegur, saya dengar dari Nabi SAW kalau selesai dari sholat wajib itu hendaklah pindah tempat. Bisa engkau bisa dengan pindah tempat atau dengan bicara. Bicara itu maksudnya apa? Baca zikir, atau bisa dia ngobrol dulu dengan orang lain, lalu dia di sholat tempatnya saja boleh. Namun kalau mau pindah tempat juga diperbolehkan. Apakah ada contoh dari Nabi atau sahabat tentang amalan ini? Tadi dari Muawiyah yang contohkan langsung, karena lihat Nabi SAW pernah mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi tadi brosurnya bisa diperhatikan. Kemudian ada pengumuman lagi untuk jamaah Wonosari sekitarnya. Darussolin insya Allah akan mengadakan sunatan massal 25 Desember besok. Ya, nanti bisa menghubungi Darussolin untuk dapatkan formulirnya. Semua biaya gratis. Nanti yang melaksanakan adalah dari PKU Muhammadiyah Wonosari. Monggo bisa segera daftar. Nanti insya Allah akan dikirim juga surat ke sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk dapatkan formulirnya nanti di sekolah juga. Kami sudah minta PDM untuk bekerja sama dalam hal ini. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat dan kita semuanya terus diparingi sehat, panjang umur, tetap fit dalam ibadah, dan Allah memberikan kita terus amal soleh yang penuh berkah, dan juga Allah berikan ya kemudian di masa muda kita, di masa tua kita untuk ibadah, dan kita diberikan husnul khotimah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Monggo subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.